Di halaman mansion, ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang sibuk bola-bali dari waktu ke waktu. Saat mereka lewat, jalur mata aneh juga terus memandang ke arah Qin Yichen yang berdiri di halaman dengan bodohnya. Jenis mata ini membuat yang terakhir canggung. Melihat wanita menawan di pelukannya, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Pada akhirnya, Qin Yichen hanya bisa memegang tangan Yaoxi dan berjalan menuju rumah sakit. Di sini dan di sini, kamarnya penuh sesak. Begitu dia memasuki halaman, dia mendengar suara Yao Sun. Qin Yichen melihat ke samping, hanya untuk melihat Yao Sun menatapnya dengan senyum di wajahnya. Tetapi di sampingnya, Yao Zong berbalik dengan batuk kering. Melihat senyum penuh arti di wajah Yao Sun, Qin Yichen tidak dapat menahan sudut mulutnya berkedut. Tetapi dia juga tahu bahwa yang terakhir telah salah paham dengannya untuk pertama kalinya. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, saya khawatir yang terakhir tidak dapat mendengarnya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan akhirnya menguatkan diri membawa Yaoxi ke kamar. Meskipun dia disalahpahami oleh obatnya, itu lebih baik daripada melihat obat itu dengan pandangan mata yang aneh. Yah, ayo kita bersihkan di tempat lain. Tidak ada yang boleh masuk ke sini untuk mengganggu. Begitu kaki belakang Qin Yichen memasuki pintu, Yao Sun segera menutup pintu dan berteriak ke pembangkit tenaga listrik yang sibuk pada saat bersamaan. Orang ini benar-benar memiliki menantu yang baik. Mendengar ini, semua pembangkit tenaga listrik itu menghela nafas dan meninggalkan halaman ini dengan penuh minat. Sambil mendengarkan kata-kata Yao Sun, Qin Yichen tidak bisa menahan senyum pahit, akhirnya menggendong Yaoxi di depan tempat tidur yang penuh sesak. Ketika Qin Yichen dengan lembut menurunkan Yaoxi dan hendak pergi, dia menemukan bahwa tangan kecil yang terakhir memegang pakaiannya dengan erat. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi menemukan bahwa alih-alih menarik pakaiannya, tubuh tercinta yang terakhir lebih dekat. Pada akhirnya, Qin Yichen juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan setelah meletakkan rotan kelahiran dan kematian ke dalam ring, dia juga berbaring di tempat tidur di satu sisi dan membiarkan yang terakhir bersandar di lengannya. Bagaimanapun, dia telah disalahpahami oleh obat itu, dan dia dan Yaoxi memiliki nama suami istri. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, dia bisa yakin. Namun, setelah berbaring, Qin Yichen tidak mengantuk sama sekali. Aroma harum keperawanannya membuatnya canggung untuk beberapa saat, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah kecantikan di pelukannya. Wajah Yaoxi dibandingkan dengan kecantikan gadis salju angin seribu angin yang halus dan cantik, meskipun sedikit tak terkalahkan, tetapi juga dapat dianggap sebagai kecantikan kelas atas. Saat ini, wajah cantik dari kecantikan yang menangis bahkan lebih menyedihkan. Melihat wajah cantik-cantik, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangan, dan dengan lembut menyeka bekas air mata dari sudut mata yang terakhir. Hai, dengan gerakannya, Yiren di lengannya berbisik pelan, dan tubuh yang dicintai itu bergerak. Ternyata sedikit terharu, dan kelembutannya langsung ditekan di dadanya. Sentuhan lembut ini membuat tubuh Qin Yichen sedikit gemetar. Di perutnya, ada api jahat yang naik. Telapak tangannya tidak bisa menahan jatuh di pinggang tipis yang terakhir. Di atas. Tidak. Hanya ada kesombongan antara aku dan dia itu saja, tidak bisa menyeret keluarga mereka ke dalam air. Bahkan dalam mood, Qin Yichen tidak lupa untuk mengingatkan dirinya sendiri. Yao Sun sangat baik pada diri mereka sendiri, tetapi lebih dari itu, dia kurang mampu bersama keluarga yang terakhir. Bagaimanapun, dia adalah ras manusia. Jika dia berjalan terlalu dekat dengannya, ketika krisis ras manusia meletus, keluarga mereka akan sulit berdiri sendiri. Aku sudah mendapatkan tanaman merambat kelahiran dan kematian, jadi mari kita pergi ke orang Hui lebih awal. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan api jahat di dalam hatinya, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Tidak tidur sepanjang malam, keesokan harinya, Chen Wei turun, dan rumah besar ini juga sibuk. Dengan sedikit suara yang datang dari luar, Qin Yichen juga terbangun. Pada saat ini, dia merasa semua lengannya mengantuk, dan pria halus yang berbaring di lengannya mempertahankan postur ini sepanjang malam. Tanda seru. Tanda seru. Dengan baik, saat ini, bulu mata Yaoxi sedikit berkedip, dan mata indah itu juga terbuka perlahan. Ketika dia melihat gambar yang jaraknya hanya beberapa sentimeter dan menatap wajahnya yang tampan dengan ekspresi senyum pahit, Yaoxi mau tidak mau berseru. Tubuhnya seperti sengatan listrik, dan dia menarik diri dengan tajam. Kamu sudah bangun, Qin Yichen terbatuk. Tapi untungnya, sebelum Yaoxi bangun, dia menarik tangannya ke pinggang tipis yang terakhir. Tapi meski begitu, wajahnya sedikit canggung. Saya minta maaf Pak, melihat kerutan di jubah Qin Yichen, wajah cantik Yaoxi tidak bisa menahan untuk tidak memerah, dan dia ditahan oleh Qin Yichen selama 1 malam. Tanda seru. Tanda seru. Tidak apa-apa, melihatmu terlalu lelah, aku tidak membangunkanmu. Qin Yichen menggosok lengannya yang mati rasa, berdiri dengan batuk kering, dan berjalan langsung ke pintu. Yah, sepagi ini.
Begitu dia keluar dari pintu, Qin Yichen melihat Yao Sun di gerbang rumah sakit. Yang terakhir mendengar suara pintu terbuka dan melihat ke atas. Paman Yao Sun, saat ini, Qin Yichen tidak tahu harus memanggil apa Yao Sun. Saya berada di kamar yang sama dengan Yao Xi, laki-laki dan perempuan sendirian, dan bahkan tidur di tempat tidur selama 1 malam. Bahkan jika tidak terjadi apa-apa, saya khawatir Yao Sun telah sepenuhnya mengidentifikasi dirinya sebagai menantu laki-laki. Yah, datang dan sarapan di bawah cucian. Yakinlah, aku siap untuk semua orang. Yao Sun melambai ke Qin Yichen, tertawa dan berjalan keluar. Tuan, ayahku, di belakang Qin Yichen, Yao Xi juga melangkah keluar perlahan. Melihat tampilan obatnya, dia tahu bahwa yang terakhir pasti lebih banyak berpikir. Tidak apa-apa, kamu adalah istriku. Pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba ingin mengemudi, dan dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Segera, tanpa menunggu jawaban Yao Xi, dia langsung mengambil tangan yang lemah dan batu giok yang terakhir dan berjalan langsung keluar. Ditarik oleh Qin Yichen, Yao Xi juga sedikit terpana, tapi dia sama sekali tidak memberontak. Warna yang manis juga muncul di wajah cantik yang menyentuh itu. Sepanjang jalan, ketika saya melihat Qin Yichen dan Yao Xi, anggota keluarga memberi hormat dengan hormat. Sepasang visi penuh dengan kecemburuan dan pemujaan. Mereka semua tahu bahwa keluarga penatua Yao Zong dapat memperoleh kembali rumah besar ini, berkat kinerja cemerlang Qin Yichen di Pharmacope. Jika bukan karena Qin Yichen, bahkan jika obat itu penting, situasi masa depan keluarga mereka akan sangat mengkhawatirkan.